Assalamualaikum Pak Guri, selamat malam. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan rancang bangun aplikasi berbasis website Sopyan Konveksi. Pada latar belakang, jadi di sini Sopyan Konveksi tidak hanya menerima produksi pakaian dalam jumlah yang sangat besar, tetapi juga menerima pesanan custom sesuai dengan permintaan pelanggan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Sopyan Konveksi yaitu kurangnya integrasi sistem informasi untuk mendukung operasional mereka. Untuk identifikasi dan rumusan masalah, jadi pada identifikasi masalah dalam melakukan pencatatan masih melakukan cara manual, yaitu dengan menulis buku atau dengan file Excel sederhana, tetapi menjadi rawan kehilangan atau kekacauan data pesanan. Untuk rumusan masalah, saya mengambil bagaimana merancang dan membangun aplikasi berbasis website yang dapat mengelola proses pemesanan, produksi, serta pelaporan jasa konveksi secara terpusat serta sistematis. Jadi di sini saya mengambil ruang lingkup dan batasan masalah. Jadi yang pertama, ruang lingkupnya itu aplikasi berbasis website ini menjadikan layanan pengiriman pesanan melalui aplikasi jasa pengiriman seperti JNE dan Lalamove. Untuk batasan masalah, aplikasi konveksi ini memiliki sistem keamanan yang dikembangkan pada tingkat dasar tanpa enskripsi tingkat lanjut atau sertifikasi keamanannya. Pada penelitian ini, aplikasi jasa konveksi mempunyai interaksi pada suatu objek dengan jumlah pengguna yang terbatas. Maksud dan tujuan jadi maksud yang saya buat yaitu aplikasi jasa konveksi yang saya buat ini memberikan solusi baik dari pemilik konveksi maupun pelanggan untuk membantu memfasilitasi pelanggan terhadap pemesanan PDH, pengajuan desain, serta memilih layanan antar, serta dapat mengecek progres pembuatan PDH dan opsi pembayaran. Untuk tujuan risetnya dengan aplikasi ini dibuat dengan penelitian sebelumnya, itu betulnya mengembangkan sistem manajemen dan produksi berbasis website. Nah, untuk rumusan itu hipotesa, saya mengambil salah satu, yaitu penerapan aplikasi website ini dapat memberikan pengaruh yang sangat signifikan untuk peningkatan efisiensi operasional, keakuratan pencatatan pesanan, hingga kualitas layanannya. Untuk literatur review, saya mengambil salah satu pada peneliti sebelumnya penggunaan sistem informasi pada jasa konveksi ini. Permasalahannya yaitu proses pemesanan jasa manual memakan waktu dan terjadinya rawan kesalahan. Nah, ini untuk efisiensi yang tahap satunya itu saya mengambil sebanyak 13. Dari user dapat mendaftarkan nama, alamat, nomor telepon, email, dan password, sampai dengan pemilik dapat melakukan kontak dengan user terkait pesanan. Untuk non-fungsional, aplikasi ini dapat responsif dan user friendly. Nah, untuk tahap kedua ini kebanyakan di bagian D-nya, karena saya tuh membuat aplikasi itu penggunanya tuh misalnya boleh ada dan boleh tidaknya di dalam aplikasi yang saya buat. Untuk realisasi tahap 2 nya seperti itu. Dan untuk tahap ketiga itu saya kebanyakan di dalam TO dan E nya kebanyakan di bagian medium, karena saya tidak terlalu menggunakan kualitas tinggi dalam pembuatan aplikasi saya. Ini untuk tahap ketiganya. Nah, untuk tahap finalnya itu meringkas dari berbagai dari elisasi 1 sampai tahap 3. Jadi saya hanya mengurangi salah satu dari elisasi tahap 3. Jadi sebanyak 12. Nah, ini untuk use case-nya. Jadi di sini saya membuat use case-nya dari ada 2 aktor, yaitu pelanggan dan pemilik konveksi. Jadi dari pelanggan itu dia dapat membuat akun hingga dia melakukan transaksi, sedangkan pemilik konveksinya itu dia dapat registrasi, kemudian dia dapat mengelola jasa website serta menerima transaksi pelanggan. Nah, ini untuk spesifikasi use case-nya. Untuk pelanggan itu membuat akun. Nah, ini untuk spesifikasi use case-nya seperti ini. Yang untuk alternatifnya, jika data akun belum lengkap, sistem akan memberikan notifikasi kembali isi formnya. Nah, ini untuk spesifikasi use case kedua, yaitu login. Jadi pelanggan itu dapat membuka aplikasi melalui opsi login. Nah, ini untuk yang ketiga, ubah kata sandi. Jadi pelanggan itu dapat mengubah kata sandi ketika terjadi kesalahan passwordnya. Nah, ini untuk yang keempatnya, menginput desain. Jadi pelanggan juga tuh bisa membuat pesanan secara custom, yaitu dengan menginput desain sesuai keinginan mereka. Yang untuk kelima itu mengecek status pesanan. Jadi dari aplikasi yang saya buat ini, kita juga bisa mengecek berapa lama pesanan kita akan segera tiba di rumah atau sampai tujuan, atau tidak pesanan kita sedang berada di perjalanan di daerah mana. Nah, untuk terakhir ini melakukan transaksi. Jadi pelanggan juga bisa memilih opsi transaksi pembayaran, bisa via virtual account atau via QRIS, karena dari website tersebut menyediakan kode QRIS-nya.
Untuk pemilik toko itu jadi dia bisa registrasi login untuk men-tracking atau memodifikasi website yang dia buat. Yang kedua itu dia mengelola website jasa konveksi. Jadi pemilik toko itu bisa juga mengelola website jasa konveksi yang dia buat, seperti itu. Yang ketiga itu mencatat jumlah pesanan. Jadi dalam jasa konveksi ini pemilik juga dapat mencatat jumlah pesanan yang diinput oleh si pelanggan tersebut. Yang keempat itu menginformasi pesanan jadi begitu pesanan yang sudah selesai, jadi pemilik toko tersebut menginformasikan di website tersebut bahwa pesanannya sudah jadi dan sudah bisa diambil oleh pelanggan. Jadi yang kelima itu menerima transaksi pelanggan. Jadi di sini pemilik toko menerima transaksi sesuai keinginan metode pembayaran dari si pelanggannya tersebut. Yang keenam itu jadi di sini pemilik toko juga mencetak nota transaksi sebagai bukti bahwa pelanggan telah menyelesaikan transaksinya. Nah, ini untuk activity diagramnya. Jadi saya menggunakan 3 aktor, yang pertama pelanggan, sistem, dan pemilik toko. Jadi pada activity diagram Sofyan konveksi yang saya buat ini menjelaskan proses alur bisnis mulai dari pembuatan akun Sofyan konveksi, pemilihan desain, pemilihan metode transaksi, hingga memperkirakan estimasi pesanan pakaian yang dipesan hanya dengan menggunakan website Sofyan konveksi. Itu aja, sekian presentasi laporan Sofyan konveksi yang saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.